Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min dzalika al-amru bil jihad wal hathu 'alayh. Min lazimi dzalik al-amru bi kulli ma la yatimmul jihadu illa bihi min ta'allumi ramyi war rukubi wa 'amali alatihi wa sina'atihi ma'a anna dzalika kullahu dakhilun dukhula mutabaqah fi qawlihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah fa innaha tatanawalu kulla quwwatin aqliyah wa badaniyah wa siyasiyah wa nahwiha. Maka di antara contoh dari dalalah iltizam adalah perintah untuk berjihad dan perintah atau motivasi untuk berjihad, yakni jihad syar'i, bukan ya jihad yang asal-asalan. Dan konsekuensi dari hal tersebut adalah al-amr bi kulli ma la yatimul jihadu illa bih, ya, perintah terhadap setiap hal yang jihad itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut. Apa contohnya? Ya, contohnya di sini disebutkan oleh penulis min ta'allumi ramyi war rukub, mempelajari tentang ar-rami, menembak, ar-rukub, mengendarai kuda atau mengendarai apapun itu alat atau kendaraan yang digunakan untuk berjihad, wa amali alatihi wa sina'atihi, dan mempergunakan alat-alat yang digunakan untuk berjihad, yakni jihad syar'i ini ya. Sekali lagi Anda tekankan jihad syar'i, bukan jihad serampangan. Ya, bukan jihad serampangan, jihad yang bersama ulil amri, bukan melawan ulil amri. Jihad yang memenuhi syarat-syaratnya, bukan jihad yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga ibadah jihad tersebut tidak sah. Karena sesungguhnya ibadah jihad sama dengan ibadah-ibadah lainnya seperti misalnya ibadah sholat. Sebagaimana sholat itu ada syarat-syaratnya, maka jihad itu juga ada syarat-syaratnya. Sebagaimana orang yang sholat, melakukan ibadah sholat itu tidak sah sholatnya kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, seperti misalnya ya tidak tohar tapi sholat, maka sholatnya walaupun dilakukan dengan niat setulus apapun, sekhusyuk apapun mengerjakan sholatnya, setumakninah apapun sholatnya, tidak sah sholat tersebut tanpa tohar. Sehingga ya ini menunjukkan bahwa wajib bagi seseorang untuk memperhatikan, menuntut ilmu terlebih dahulu, memperhatikan ilmunya terlebih dahulu sebelum dia bertindak. Karena ya penyakitnya orang-orang yang terjerumus ke dalam terorisme itu adalah mereka hanya modal semangat tanpa dibekali modal ilmu. Sehingga mereka memberikan madarat kepada orang lain, yaitu kezaliman. Madarat yang berupa menzalimi orang lain dari tiga sisi. Menzalimi yakni mengambil nyawa yang haram untuk ditumpahkan darahnya, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan darah tersebut. Kemudian merusak barang atau harta atau bangunan yang haram untuk dirusak. Kemudian
menzalimi ya kaum muslimin yang lainnya, membuat citra buruk kepada Islam dan kaum muslimin, maka ini adalah kezaliman dan keburukan yang ditimbulkan oleh tidak adanya ilmu tetapi langsung bertindak. Maka ya wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu terlebih dahulu, dan wajib bagi kita untuk mempelajari ya kitab-kitab para ulama dari para ulama, dari para ustadz yang ilmunya terpercaya. Jangan baca kitab sendiri. Sehingga kalau kemudian antum salah paham, maka jangan salahkan kitabnya, salahkan kenapa antum baca kitab tersebut tanpa guru. Ya. Maka belajar tanpa guru suatu yang berbahaya. Ma'anna dzalika kullahu dakhilun dukhula mutabaqah fi qoulihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Padahal ya semua yang disebutkan di sini mempelajari tentang cara menembak, cara berkendara, cara menggunakan alat-alat yang digunakan untuk jihad, semua itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala secara mutabaqah, yaitu pada firman Allah yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'iddu lahum, siapkanlah untuk mereka ya untuk melawan mereka mastata'tum min quwwah, apa yang kalian mampu, yaitu ya persiapan-persiapan untuk ya menggalang kekuatan yang kalian mampu, semampu kalian. Maka semua yang disebutkan barusan, belajar menembak dan berkendara dan seterusnya, semuanya masuk dalam ayat ini secara mutabaqah. Tetapi masuk dalam ayat-ayat yang lain yang memerintahkan untuk berjihad secara iltizam. Fa innaha tatanawalu kulla quwwatin aqliyah wa badaniyah wa siyasiyah wa nahwiha. Karena ayat yang ini wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ayat ini dia mencakup seluruh kekuatan, yakni kekuatan akal, kekuatan badan, kekuatan strategi dan selainnya. Maka persiapan yang seperti itu ya itu masuk dalam ayat ini. Sehingga ayat ini bisa digunakan ya bagi orang-orang yang mereka itu di militer ya, ataupun ya orang-orang yang ditugaskan, diwajibkan untuk membela negara. Kalau di negeri lain itu ada kewajiban bela negara ya, kalau di Indonesia tidak ada. Maka ini adalah ayat yang bisa digunakan untuk supaya kita bisa menghadirkan niat, sehingga apa yang kita lakukan tersebut, persiapan latihan yang kita ditempa ya, dengan latihan-latihan tersebut itu bisa menjadi bernilai ibadah. Ya, maka ini adalah ayat yang sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang ya para militer. Ya, mereka disiapkan untuk membela negeri kita gitu kan. Maka kalau diniatkan dengan benar, niatan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala sembari mengingat ayat ini, ya semoga itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi makna-makna tadi masuk dalam ayat ini secara mutabaqah, tapi masuk dalam ayat yang memerintahkan jihad secara iltizam. Di antara konsekuensi dari perintah untuk berjihad adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ya contoh sebelumnya kemarin kita sudah bahas ya, ketika seseorang dia ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan ada perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di Al-Qur'an, maka apa yang harus dia lakukan? Apa salah satu konsekuensi yang disebut oleh Syekh kemarin? Menuntut ilmu. Apa yang mau dia perintahkan? Apa yang mau dia larang kalau dia tidak tahu ya apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah? Maka demikian pula sama seperti ini. Perintah untuk berjihad, di antara iltizam dari perintah untuk berjihad adalah
kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i tentang hal tersebut. Jangan cuma modal semangat aja kemudian bom sana bom sini, ya, itu adalah kezaliman. Wa min dzalika anna Allah istashhada bi ahli al-ilmi ala tauhidihi wa qarana shahadatahum bi syahadatihi wa syahadati malaikatihi wa hadha yadullu ala adalatihim wa annahum hujjatun min Allah ta'ala ala man kadzdzaba bi manzilati ayatihi wa adillatihi. Di antara contohnya contoh dari dalalah iltizam, contoh dari dalalah iltizam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala istashhada bi ahli al-ilmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ahli ilmu itu adalah di antara orang-orang yang bersaksi atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Maka di situ ahlul ilmi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi atas, setelah Allah bersaksi atas tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan persaksian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaksian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaksian ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya adalah pemuliaan kepada ahli ilmu. Wa qarana syahadatahum bi syahadatihi wa syahadati malaikatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksian mereka ahli ilmu dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikatnya. Maka ini menunjukkan hadza yadullu ala adalatihim, ya, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terpercaya, dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berdusta, dan bahwa mereka itu adalah seperti posisi ayat dan dalil, karena mereka adalah yang menjelaskan dalil, mereka yang menjelaskan ayat, mereka yang menjelaskan hadis, sehingga posisinya sama seperti ayat atau dalil itu sendiri. Dan yang dimaksud ahli ilmu di sini adalah ahli ilmu secara keseluruhan, bukan ahli ilmu si fulan misalnya, tidak, ya. Karena bisa jadi si fulan salah dalam beberapa masalah, tapi ahli ilmu secara secara jenis, ya, para ulama, mereka lah yang menjelaskan, mereka lah pewaris para nabi, pewaris para nabi dan rasul, ya. Maka ini mereka di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah sebagai seperti derajatnya seperti tanda Allah atau hujjah Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Ya. Taib. Maka di sini, ya, apa iltizamnya di sini? Apa bukti bahwa ada dalalah iltizam di sini? Dalalah iltizamnya adalah, ya, tadi bahwa ahli ilmu adalah orang-orang yang terpercaya, bahwa ahli ilmu adalah hujjah Allah bagi para makhluknya, bahwa ahli ilmu adalah orang-orang yang diridhoi dan, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjelaskan syariatnya setelah para nabi dan rasul. Ini adalah tentunya ini adalah kemuliaan dan keutamaan. Maka itu mengapa kalau tidak salah An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan sungguh bodoh bagi orang yang seharusnya dia bisa mencapai derajat orang yang berilmu tetapi kemudian dia menyia-nyiakannya. Sungguh bodoh orang yang seharusnya bisa mencapai derajat orang yang berilmu tetapi dia menyia-nyiakannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa hadza wadih li anna ahlal ilmi humul ladzina tuqbalu syahadatuhum fi ma 'alimu." Ini jelas karena ahli ilmu mereka itu persaksian mereka diterima. Ya, persaksian mereka atas apa yang mereka ilmui. Amal jahil fala.
Adapun orang jahil maka persaksian mereka tidak diterima. Walihada la yajuzu lil insani ay yashhada illa bima alim. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang untuk bersaksi kecuali atas apa yang dia ketahui. Fala yashhadu bima dhanna, maka janganlah dia bersaksi atas apa yang dia sekedar kira-kira. Illa ayyashhada bihi wa ala wajhih, kecuali kalau dia bersaksi di depan langsung orang yang dia prediksi telah melakukan sesuatu. Fayaqul hadzal rajul ata ma tadullul qarinatu ala annahu fa'ala kadza. Maka misalnya seorang berkata di depan orang tersebut, ya, di depan orang yang dia maksudkan tersebut, orang ini dia berdasarkan tanda-tanda indikasi-indikasi yang ada dia telah melakukan ini dan itu, ini dan itu. Ya, maka ini boleh kalau cuma dzon, boleh kalau di depan orangnya, sehingga orangnya bisa membantah dan bisa ya mengkritisi apa yang dia maksud sebagai indikasi. Alhasil anna syahadata la budda laha min ilmin. Ya, maka hasilnya adalah kesimpulannya adalah bahwa persaksian itu tidak boleh, tidak harus disertai dengan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Walihada qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga malaikat bersaksi dan juga ahli ilmu bersaksi. Ya, ay syahidu yani syahida ulul ilmi. Syahidallah wa syahida al malaika wa syahida ulul ilm. Ya, ammal jahil, adapun orang yang jahil, falaisa indahu minal ayati dallati ala wahdaniyatillahi ma yastati'u ay yashhada bidzalik. Adapun orang jahil maka dia tidak memiliki ayat, tidak tahu tentang ayat yang menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa bersaksi dengannya. Dia hanya taunya mengikuti orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Ya, tetapi persaksian itu ya adalah perkataan yang bersumber dari ilmu. Sehingga jika tidak bisa beristimbat langsung dari dalil-dalil, maka tidak bisa. Walihada la yajuzu an tastaftiya illa man ta'allama atau illa man ta'lamu annahu alim atau yaghlibu an dhannika annahu alim. Oleh karena itu tidak boleh untuk meminta fatwa kecuali kepada orang yang engkau tahu bahwa dia adalah orang yang berilmu, atau yaghlibu ala dhannik annahu alim, atau engkau memiliki dzan yang kuat bahwa dia adalah seorang yang berilmu. Contohnya, fa idza ataita baladan la ta'rifu ahlaha wa la ta'rifu man huwa al-alimu fiha thumma ra'aita rajulan ya'tihi an-nasu yastaftunahu wa huwa yuftihim wala ba'la dhannika annahu alim fahadhihi tariqah. Ya, contohnya apa yang dimaksud dengan dzan kuat di sini? Contohnya adalah ketika engkau mendatangi sebuah negeri. Kemudian engkau tidak tahu tentang penduduknya sama sekali, asing semua. Dan tidak tahu juga siapakah orang yang berilmu di negeri ini. Sementara kita harus ya mengetahui ilmu tentang sesuatu, ya. Kita harus beramal, kita tidak tahu bagaimana ilmunya. Kita butuh orang berilmu untuk berfatwa kepada kita. Sementara kita di negeri yang kita asing, ya, kita sedang safar misalnya. Ini terjadi di zaman dahulu, ya. Kalau mereka punya sesuatu permasalahan dan mereka butuh fatwa, mereka tidak bisa googling. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mereka mencari majelis ilmu. Ya. Maka orang ini tidak mengetahui tentang penduduk negeri tersebut dan tidak juga mengetahui tentang siapakah orang yang berilmu di negeri tersebut. Summa, kemudian dia melihat ada seseorang yang manusia datang kepadanya dan meminta fatwa kepadanya, dan orang tersebut kemudian memberi fatwa kepada mereka. Maka ini dzan yang kuat bahwa ini adalah orang yang berilmu, dan ini adalah di antara metode untuk mengetahui siapakah orang yang berilmu di negeri tersebut. Tetapi ini di zaman dahulu. Di zaman ini ada orang, manusia banyak datang kepada dia meminta penjelasan tentang masalah agama. Kemudian orang tersebut menjawab kepada mereka.
Ini belum tentu kalau di zaman sekarang. Hah? Banyak ustadz jadi-jadian. Baik. Kemudian qala al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, "Wa min dzalika su'alu ibadir rahmani rabbahum ay yaj'alahum lil muttaqina imaman yaqtadi su'aluhum ya yaqtadi su'aluhumullah jami'a ma tatimmul imamatu fid din bihi." Di antara contoh dalalah iltizam adalah pertanyaan atau doa, bukan pertanyaan ya. Doanya Abdurrahman, ibadur Rahman, para hamba dari Ar-Rahman, yakni kita semua ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ay ja'alahum lil muttaqina imama, semoga menjadikan kita ya imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pertanyaan ini atau doa ini ya, doa ini atau permintaan ini berkonsekuensi ya, kita meminta kepada Allah semua yang dibutuhkan untuk ya kita mencapai imamah fid din. Imamah fid din, keteladanan dalam agama. Ya, keteladanan dalam agama. Contohnya ya, menjadi orang soleh sehingga diteladani oleh orang lain, menjadi orang berilmu sehingga diteladani oleh orang lain, menjadi orang bertakwa sehingga diteladani oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan imamah fid din. Min ulumin wa ma'arif jalilah wa amal salihah wa akhlaqin fadilah. Ya, yaitu imamah fid din yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Kemudian ya, pengetahuan tentang agama yang itu pengetahuan yang mulia. Kemudian amal-amal saleh, kemudian akhlak yang mulia. Karena doa seorang hamba, li'anna su'alal abdi li rabbih syai'an su'alun lahu wa lima la yatimmu illa bih. Karena doanya atau permintaannya seorang hamba kepada Rabb-nya, ketika dia meminta sesuatu, maka ini sama dengan meminta sesuatu tersebut dan meminta sesuatu yang tidak boleh tidak, sesuatu yang lain yang tidak boleh tidak harus tercapai sebelum doa tersebut, apa yang diminta pada doa tersebut itu bisa tercapai. Ini sudah otomatis berdasarkan dalalah iltizam. Kama idza sa'alallaha al-jannata wasta'adza bihi minan nar. Ketika ya, sebagaimana ketika seseorang meminta kepada Allah agar dimasukkan surga dan meminta perlindungan Allah dari neraka, fa innahu yaqtadi su'ala kulli ma yuqarribu ya ila hadhihi wa yub'idu min hadhihi. Maka ini berkonsekuensi kita sama saja meminta semua yang bisa mendekatkan kepada jannah dan semua yang bisa menjauhkan diri kita dari neraka. Jadi ketika kita berdoa meminta jannah kepada Allah dan meminta supaya dilindungi dari neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah secara otomatis meminta supaya kita dimudahkan untuk beramal soleh, meminta supaya kita dimudahkan untuk bertaubat, meminta supaya kita dijauhkan dari ya kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Berdoa ini sama saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan-amalan kita diterima dan seterusnya, semoga ilmu kita berkah dan seterusnya. Wa mithluhu aidan law qala at-talib Allahumma inni as'aluka an-najah yatadammanu wasail al-mudzakarah wal muraja'ah. Demikian pula ketika seorang penuntut ilmu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu sukses ya di ujian, misalnya di kuliah atau di ketika menuntut ilmu. Maka ini mencakup wasilah-wasilah untuk mudzakarah dan murajaah, wasilah untuk ya mereview ilmu yang dia pelajari tersebut. Maka di sini menarik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan konsekuensi dari doa meminta kesuksesan dalam menuntut ilmu ini adalah, kemudian beliau hanya menyebutkan satu saja konsekuensi, ya, yaitu apa? Dimudahkan untuk mereview, memurojaah materi yang sudah kita pelajari. Karena ini adalah konsekuensi atau wasilah terbesar supaya kita menjadi orang yang berilmu.
yaitu apa? Memurajaah materi yang telah kita pelajari. Adapun orang yang cuma hadir dari satu kajian ke kajian berikutnya tanpa murajaah sama sekali, maka hidupnya hanya akan dipenuhi dengan datang dari satu kajian ke kajian berikutnya tanpa berkumpulnya ilmu padanya. Maka supaya kita memiliki ilmu, supaya kita memiliki ilmu yang luas dan banyak, maka ilmu-ilmu yang telah kita pelajari itu harus sering dimurajaah. Karena ilmu itu sifatnya tarakimi, kata para ulama. Tarakimi, yakni seperti barang-barang yang ditumpuk dan membangun, ilmu itu membangun satu sama lain, sehingga itu harus dijaga terus. Kalau misalnya kita sudah mengumpulkan suatu ilmu di kajian misalnya atau dari sebuah kitab misalnya, kemudian tidak dijaga dengan dimurajaah, maka setelah itu kita mengambil ilmu baru dari kajian berikutnya, kemudian mengambil ilmu baru dari kajian berikutnya, maka bangunan ilmu kita ya cuma pondasi aja dari dulu. Pondasi dari dulu gak selesai-selesai bangunannya. Kenapa? Karena tidak dimurajaah. Wa min dzalika annahu amara bis salati wal islah wa athna 'alal muslihin wa akhbara annahu la yuslihu 'amal al mufsidin. Wa yastadillu bidzalika 'ala anna kulla amrin fihi salahun lil ibad. Anna kulla amrin fihi salahun lil ibad fi amri dinihim wa dunyahum. Di antara contoh dalalah iltizam adalah perintah untuk melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Kita harus menggabungkan dua sifat, soleh dan muslih. Soleh dan muslih. Orang soleh, orang yang amalannya baik, melakukan amalan-amalan soleh. Dia menuntut ilmu, akhlaknya bagus dan seterusnya. Itu orang soleh. Orang muslih adalah orang yang melakukan perbaikan, orang yang mendakwahkan ilmu, mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk taat kepada Allah, melarang manusia dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, menjelaskan mana yang haram, mana yang halal dan seterusnya. Ini muslih. Maka orang-orang manusia biasanya menyukai orang soleh tapi tidak menyukai orang muslih. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau orang soleh. Akhlak beliau, Masya Allah, terpercaya, mendapatkan gelar Al-Amin. Dicintai oleh seluruh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang mengenal beliau pada saat itu. Setelah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, mendakwahkan kemaslahatan, kebaikan, rahmah bagi seluruh alam. Yang beliau ajak itu adalah kebaikan. Yang beliau ajarkan itu adalah kebaikan. Tetapi pada titik itu beliau sudah berubah statusnya dari soleh menjadi muslih. Dari awalnya orang soleh menjadi orang muslih, mengajak manusia menuju kebaikan. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melarang manusia dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Ketika beliau sudah berubah statusnya menjadi orang muslih, maka kemudian orang-orang membenci beliau. Kalau itu bisa terjadi pada Rasulullah SAW, maka itu juga akan terjadi pada umat beliau. Lihat orang-orang di kalangan umat beliau yang saleh. Masya Allah, orang semuanya senang. Masya Allah, bermuamalah dengan orang ini enak sekali. Tidak pernah kita ditipu. Tidak pernah dia khianat, kita percaya begitu ya. Kalau punya karyawan orang soleh itu senang sekali dan seterusnya. Tetapi ketika mengenal orang musleh, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ketaatan kepada Allah, menjelaskan agama, menjelaskan mana halal mana haram, melarang manusia dari kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan, maka orang-orang akan menyebutnya radikal. Allahul musta'an. Radikul banyak sekali ya akhir-akhir ini. Itu dagangan lama. Maka orang muslih biasanya tidak
disukai oleh manusia. Mengapa? Karena orang musleh mengajak kepada kebaikan yang itu berlawanan dengan hawa nafsu mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang soleh dan musleh dan memuji orang-orang yang melakukan perbaikan dan mengabarkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala wa akhbaru annahu la yasluhu amalul mufsidin. Ya, ini bisa dibaca la yasluhu amalul mufsidin atau la yuslihu amalul mufsidin. Ya, bahwa amalannya orang-orang yang berbuat kerusakan itu bukan perbuatan yang baik. Atau bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perbuatannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Bisa dimaknai dua-duanya ya. Dan kalau ini adalah nah, ini matan dari Al-Qawaidul Hisan. Kalau ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bisa lihat di rekaman ya, tapi ini adalah tulisannya Syekh Sa'di. Fa yastadillu bidzalika ala anna kulla amrin fihi salah lil ibad fi amri dinihim wa dunyahum. Maka kemudian kita bisa beristidlal dari dalil yang menyebutkan perintah untuk ya melakukan salah, melakukan perbaikan dan menjadi orang soleh dan menjadi orang musleh. Kita bisa menyimpulkan bahwa semua perkara yang di situ ada ya bahwa konsekuensi dari hal tersebut adalah kita harus ya gimana nih kalimatnya? Ala di sini ya ini sudah ke belakang, itu sudah khobarnya. Naam. Jadi perintah untuk berbuat kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu berkonsekuensi semua perintah yang di dalamnya ada kebaikan untuk para hamba, baik dalam perkara dunia dan agama mereka, baik dalam perkara agama dan dunia mereka, dan juga berkonsekuensi semua perintah yu'inu ala dzalik, kullu amrin yu'inu ala dzalik. Ya, berkonsekuensi semua hal-hal yang bisa membantu kita untuk menjadi orang soleh dan orang musleh. Fa innahu dakhilun fi amrillahi wa targhibihi. Maka semua itu masuk dalam perintah Allah dan ya motivasi yang disebutkan oleh Allah di ayat tersebut, di ayat-ayat tersebut. Wa anna kulla fasadin wa dararin wa syarrin fa innahu dakhilun fi nahyihi wa tahdzir anhu. Ya. Taib. Di sini fa innahu ini mungkin baru ya. Ini khabarnya. Fa yastadillu bidzalika ala anna kulla amrin dan seterusnya panjang sekali fa innahu dakhilun. Nah, antum sudah paham maknanya insyaallah. Dan semua kerusakan, kemadaratan dan keburukan fa innahu dakhilun fi nahyi, maka semua itu masuk dalam larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk berbuat kerusakan dan ya peringatan dari Allah agar kita tidak berbuat kerusakan. Wa annahu yajibu tahsilu kulli ma ya'udu ila salahi wal islahi bihasabi istita'atil abdi. Dan yakni bahwa wajib bagi kita untuk meraih semua yang bisa menimbulkan kebaikan dan perbaikan ya bihasabi istita'ah, semampu kita, sesuai kemampuan kita. Kama qala Syuaib alaihissalam, sebagaimana perkataan Syuaib alaihissalam, in uridu illal islah mastata'tu. Tidaklah yang kuinginkan itu kecuali perbaikan semampu ya, semampu yang bisa kukerahkan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa basyiril mu'minin wa haridil mu'minina 'alal qital. Di antara contoh dalalah iltizam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah berita gembira kepada kaum mukminin. Waharidil mu'minin 'alal qital, motivasilah kaum mukminin untuk melakukan qital. Yaqtadil amra bi kulli ma la tatimmul bisyara illa bihi wal amru bi kulli ma fihi ya hathun wa tahridun ya. Maka dua ayat ini berkonsekuensi perintah untuk melakukan semua hal yang bisa kita gunakan untuk memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin ya, atau berkonsekuensi ya ayat kedua semua hal yang di situ ada motivasi dan motivasi
bagi kaum mukminin untuk qital. Qital ini adalah jihad syar'i. Wa ma yatawaqqafu 'ala dzalika wa yatba'uhu min al-isti'dad wa tamarrun 'ala asbab asy-syaja'ah wa as-sa'yi fil quwwati al-ma'nawiyyah fi at-ta'aluf wa istima'il kalimah wa nawi dzalik. Dan semua hal-hal yang qital itu bergantung kepadanya. Seperti misalnya persiapan latihan, ya, latihan untuk supaya berani di medan pertempuran, wassa'i fil quwwah al-ma'nawiyah, dan juga ya menjalin atau memupuk kekuatan secara maknawi. Apa maksudnya? Kekuatan secara maknawi yakni kekompakan, persatuan yang ada di antara kaum muslimin. Wa min dzalika, di antara ya konsekuensi dari dalalah di antara contoh dari dalalah iltizam adalah al-amru bi tablighil ahkam syar'iyyah wa at-tadhkiru biha wa ta'limuha fa inna kulla amrin yahsulu bihi at-tablighu wa isalul ahkami ila al-mukallafina yadkhulu fi dzalik. Ya, di antara contoh dalalah iltizam yang lain adalah perintah untuk menyampaikan hukum-hukum syar'i dan ya memberikan reminder atas hukum syar'i tersebut dan mengajarkan hukum syar'i tersebut. Ya, maka semua perkara yang dengan perkara tersebut pengumuman atas atau pemberitahuan atas hukum syar'i tersebut bisa tercapai atau penjelasan tentang hukum tersebut bisa tercapai kepada orang-orang, kepada para mukallaf, yadkhulu fi dzalik. Maka ini semua masuk dalam ayat-ayat yang menjelaskan yang memerintahkan untuk menyampaikan hukum syar'i tersebut. Hatta innahu yadkhulu fihi idza thabatatil ahkam syar'iyyah. Bahkan masuk juga dalam masalah ketika hukum syar'i tertentu itu sudah tetap, ya. Kemudian kita harus memberitahukannya kepada orang-orang bahwa hukum syar'i ini ya sudah berlaku. Wa wujidat asbabuha, dan ketika sebabnya sudah tampak, maka kita harus memberitahukan kepada orang-orang. Maka semua metode untuk ya memberitahukan kepada orang-orang itu juga diperintahkan. Wa kana takhfa 'adatan 'ala aktsarin nas, khususnya apalagi ketika sebab-sebab hukum syar'i tersebut atau hukum syar'i tersebut sudah diberlakukannya hukum syar'i tersebut itu masih tidak atau masih tersembunyi dari ya kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tidak tahu kalau hukum syar'i tersebut sudah berlaku sehingga harus diberitahukan kepada mereka. Apa contohnya? Kathubutil ahillah. Seperti tampaknya hilal ketika mau memasuki bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Ramadan mau memasuki bulan Syawal. Ini penting sekali bagi manusia supaya orang-orang bisa berpuasa. Atau ketika masuk bulan Syawal supaya orang-orang tidak lagi berpuasa. Ya, maka tampaknya hilal itu adalah tanda sebab berlakunya hukum syar'i, yaitu apa? Wajibnya berpuasa kalau itu hilal Ramadan. Sehingga ini harus diumumkan kepada orang-orang. Ya, ini berarti apa? Ini menunjukkan perintah untuk bisyam hilal-hilal ini ketika ya kalau kita bicara hilal, maka dia akan menentukan hukum siam puasa wal fitr ya hukum kapan kita tidak berpuasa lagi, yakni kapan Idul Fitri tiba gitu ya. Wal haji wa ghairi, dan kapan ibadah haji bisa dilakukan dan seterusnya. Iblaghuha bil aswat war rami wa iblaghuha bima huwa ablaghu min dzalik. Kita bisa mengumumkan ya hilal tersebut dengan suara atau dengan tembakan, ya. Di zaman dulu pakai tembakan, nggak ada mikrofon, nggak ada TV, nggak ada ya liputan atau siaran sidang isbat gitu ya, di zaman dulu nggak ada TV-nya. Maka dengan tembakan, wa iblaghuha bima huwa ablaghu min dzalik, dan menyampaikan dengan metode-metode yang bisa lebih tersampaikan pesan tersebut, kal barqiyat wa nahwiha, seperti telegram dan selainnya. Lihat, ini tulisan ini siapa? Kalau cetak tebal ini berarti perkataannya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kalau cetak tipis ini berarti perkataannya Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan kitabnya Syekh As-Sa'di. Maka Syekh As-Sa'di kita lihat tentang waktu beliau ya hidupnya di zaman dahulu ya, beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, maka teknologi yang diketahui oleh Syekh Sa'di saat itu bisa jadi adalah telegram. Telegram ya, ini telegram zaman dulu, bukan telegram app zaman ini ya. Maka telegram zaman dulu. Ya.
Siapa tahu ada di antara antum yang tidak tahu ya, saking terlalu milenialnya. Wa kadzalika yadkhulu fihi kullu ma a'ana ala isalil aswati ila sami'ina minal alatil hadithah. Fahuduthuha la yaqdiman aha. Demikian pula masuk padanya semua yang bisa memudahkan kita untuk suara itu agar sampai kepada pendengarnya. Minal alatil hadithah, yaitu berupa alat-alat yang modern di zaman ini. Yani di zaman Syekh Sa'di sudah ada sepertinya sudah ada telepon ya, sudah masuk ke Jazirah Arab, sudah dikenal ya walaupun tidak banyak. Jadi telepon. Ya, maka telepon itu menyampaikan suara ke orang yang jauh, ke pendengarnya. Nah, ini kata beliau iblaghuha bima huwa ablau min dzalik. Ini lebih jelas, penyampaiannya lebih jelas. Kalau suara tembakan bisa jadi orang cuma nembak-nembak aja gitu ya. Kita nggak tahu, kita tidak benar-benar tahu bahwa apakah ini pengumuman Ramadan atau pengumuman yang lain gitu kan. Tapi kalau ini ya mengumumkan dengan telepon dan seterusnya, apalagi dengan sekarang gitu ya, internet, TV dan seterusnya, maka ini lebih ablau, lebih sampai pesannya. Fahudutsuha la yaqtadi man'aha. Maka adanya teknologi-teknologi tersebut tidak berarti kita harus menolak teknologi-teknologi tersebut. Ini pemikiran visioner dari Syekh Sa'di rahimahullah. Orang kalau belajar ilmu syar'i dengan kaidah-kaidah yang benar, maka dia tidak akan kaget dengan adanya perubahan atau perkembangan teknologi, ya, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan kalau itu memang tidak bertentangan dengan Islam gitu ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan Syekhuna Abdurrahman rahimahullah, Syekh Abdurrahman yakni Syekh Sa'di. Kalau kita sering nyebutnya Syekh Sa'di, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin karena murid beliau sendiri sering menyebutnya Syekh Abdurrahman ya. Sebagaimana murid-murid Syekh Utsaimin bisa jadi banyak menyebut beliau Syekh Muhammad gitu ya. Syekh Abdurrahman rahimahullah dakikun fi hadhil masail. Beliau sangat mendetail dalam masalah ini. Ya, tidak menyamaratakan semua hukumnya. Ini enggak boleh, ini haram misalnya, tidak menyamaratakan. Atau semua ini halal, tidak menyamaratakan, ya. Wala yastauhishu minal mukhtara'atil asriyah. Beliau tidak langsung antipati kepada teknologi-teknologi modern. Bainama kana ba'dun nasi fi waqtihi yunkiruna an tuthbital ahillah bil idha'ah au bil barqiyat au ma asbah dzalik. Sebagian manusia di zaman beliau, padahal zaman Syekh Al-Utsaimin dengan Syekh Sa'di enggak begitu jauh ya. Tapi sebagaimana yang sering Anda katakan, 100 tahun terakhir itu adalah periode di mana ya, kalau periode di mana peradaban manusia itu sangat berbeda dengan 1300 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita sejarah Islam sudah 1400 tahun, 1300 tahun pertama tidak begitu banyak perbedaan. Tapi 100 tahun terakhir sangat banyak sekali perbedaan. Ya. Sehingga ini harusnya menyemangati penuntut ilmu untuk menjadi mujtahid di fikih. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan kontemporer yang butuh penjelasan, umat butuh penjelasan. Ya, sehingga penuntut ilmu yang sudah dimudahkan untuk menuntut ilmu jangan malas-malasan. Ya, jangan malas-malasan. Kaum muslimin butuh. Maka di sini sebagian manusia mengingkari hilal itu diumumkan kepada orang-orang melalui radio. Mereka tidak mau kalau itu diumumkan melalui radio atau melalui telegram atau yang semisalnya. Wa yaqulu ba'duhum inna hadhil barqiyat sihrun aw syayatin tungkilul saut. Ya. Dan mereka sebagian dari mereka berkata bahwa barqiyat ini telegram atau juga telepon ya, itu sihir atau syaitan karena menyampaikan suara dari sini ke sana jauh sekali. Ya, ini adalah sihir kata mereka. Karena apa? Karena definisi sihir, sebagian ulama mendefinisikan sihir itu adalah al-ilqa'an bu'at. Ya, menimpakan sesuatu dari jauh. Nah, kalau telepon, ya, Anda bisa membuat antum bersedih di sana atau membuat antum bahagia di sana.
jauh sana berkilometer di sana, ratusan kilometer atau ribuan kilometer. Selama kita terhubung dengan telepon, kita bisa mempengaruhi orang lain dengan ya kita hanya bicara dengan di sini gitu ya. Maka ini cocok pada definisi sihir. Ya, lil kawan buat. Maka ini salah tentunya. Ini adalah kesalahan. Akan tapi Syekh Sa'di rahimahullah tidak berpendapat demikian. Wa kana an-nasu qabla an ta'tiyal idza'ah wa qabla an ta'tiyal madafi' yamshuna bil aswaq wa yarmuna bil banadik. Masyaallah. Ya, orang-orang sebelum adanya radio dan sebelum adanya yakni sebelum adanya radio untuk mengumumkan hilal dan juga sebelum adanya meriam untuk mengumumkan hilal, Masya Allah, berarti di zaman itu meriam juga digunakan untuk pengumuman masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan. Yamsuna bil aswaq, sebelum ada radio dan sebelum ada meriam, mereka jalan di pasar, jalan di pasar-pasar orang-orang, kemudian wayarmuna bil banadik. Kemudian mereka menembakkan senjata mereka untuk mengumumkan Ramadan telah masuk, Ramadan telah masuk. Tentunya nembaknya ke atas, bukan nembaknya ke ke orang-orang ya. Ini menyampaikan berita Ramadan masuk malah nembak-nembak ke orang itu tidak boleh ya. Jadi menembakkan ke atas hanya untuk pengumuman. Ini urfnya orang sana. Ya, urfnya orang sana. Kita tidak tahu urfnya kalau di Indonesia bagaimana kalau Ramadan itu masuk di zaman dahulu. Itu mungkin harus dicari tahu. Bagaimana orang-orang mengetahui kapan Ramadan, kapan harus berpuasa. Kalau di Indonesia bagaimana? Tapi mungkin kita tidak boleh meremehkan kekuatan orang Indonesia untuk menyampaikan berita dari mulut ke mulut ya. Betul ya. Karena di Indonesia padat ya, jangan salah paham ya. Di Indonesia padat penduduknya. Kalau di sana ya, padang pasir. Fahadhi wasail la yuqalu anha bid'ah. Maka ini adalah wasilah-wasilah yang tidak boleh kita mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Kama stabaha ala ba'din nasi faqalu hadhihi alwasilah laysat mawjudah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Wa qalu wasilatu hifdzil ilmi bil ashri laysat mawjudah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Fa hiya idzan bid'ah. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya. Maka tidak boleh kita katakan bahwa wasilah-wasilah itu adalah bid'ah sebagaimana yang itu dipikirkan oleh sebagian manusia sehingga mereka berkata wasilah ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga mereka berkata wasilah untuk menghafalkan untuk menyimpan ilmu di rekaman-rekaman ini nggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka itu adalah bid'ah. Itu kata mereka. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda semua bid'ah itu dalalah, kesesatan, dan semua kesesatan itu di neraka. Fatasjilatukum wa asritatuha kulluha finnar, kata mereka. Maka rekaman-rekaman engkau dan rekaman-rekamannya itu semuanya di neraka. Li'annaha bid'ah, karena itu adalah bid'ah. Maka hadza ghairu sahih. Ini adalah pemahaman yang tidak benar. Li'anna hadhihi wasilah, karena ini adalah wasilah saja. Ana lam ata'abbad lillahi bi anni ada'uha fil musajjil wa ja'aluha ibadah. Ana tidak beribadah kepada Allah dengan aku meletakkannya di tape recorder dan aku tidak menjadikannya ibadah. Innama hiya wasilah, itu hanya wasilah saja. Kal aqlam min ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti pena dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanu yaktubuna bil aidan wal qasab wa ma asbahaha. Maka mereka dulu menulis dengan aidan, bambu, wal qasab dan yang semisalnya. Ammal an fakhtalafatil ahwal. Adapun sekarang maka sudah berbeda. Kita pena kita sudah bagus. Pakai tinta dan sudah teknologi pena kita sudah sangat maju gitu ya. Dibandingkan dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka apakah pena yang kita punya ini bid'ah? Yang kalau antum tidak mau pakai itu semua, radio dan apa dan sebagainya, dan mengatakan rekaman-rekaman kajian ini adalah bid'ah, maka gimana dengan pena? Antum pakai pena. Wa kadzalikal waraq kana nadiran. Demikian pula kertas di zaman Nabi Muhammad SAW sangat jarang. Fakanu yaktubuna 'alal izami wal hasa wal lakhaf wa ma asbahaha. Maka mereka menulis di media-media yang ada di zaman itu tulang, kayu dan seterusnya.
kulit kayu dan seterusnya. Fal muhim annahu yajibu an na'rifal farq bainal wasilah wa bainal qasdi awil ghayah. Maka yang penting adalah wajib bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara wasilah dengan ghayah, tujuan. Fa wasailul masyru'ah. Maka wasilah terhadap hal yang disyaratkan itu juga disyaratkan. Wal bid'ah la takunu illa fima qusida lidzatihi. Maka bid'ah itu tidak ada pada sesuatu yang tidak dimaksudkan secara zatnya. Amma makana wasilatan li ghairihi fala. Adapun yang itu adalah wasilah kepada hal lain, maka itu bukan bid'ah. Wal wasailu laha ahkamul maqasid. Dan wasilah itu memiliki hukum dari maqasidnya, hukum dari tujuannya. Maka ini kaidah, al wasail laha ahkamul maqasid. Ya, al wasail laha ahkamul maqasid, yaitu wasilah itu adalah memiliki hukum sebagaimana hukum tujuannya. Walaysa qauluna innal wasail laha ahkamul maqasid mithla qauli ba'din nas innal ghayah tubarrirul wasilah. Dan perkataan kita sesungguhnya wasilah itu memiliki hukum sesuai dengan hukum tujuannya, tidak seperti perkataan sebagian manusia bahwa tujuan itu membolehkan menjustifikasi ya wasilahnya. Lianna hadhil akhirah makulah khabithah istakhdamaha syu'iyun li'aghradihim dhannan minhum anna ghayatihim hamidah. Fahiya tatakallamu fil haqq lakin qad tuaddi ila batil. Maka di sini perkataan yang terakhir ini bahwa tujuan itu menjustifikasi wasilahnya, metodenya, maka ini adalah perkataan yang buruk yang diada-adakan oleh orang-orang komunis. Ya, untuk tujuan mereka ya yang buruk ya karena mereka berpikir bahwa tujuan mereka itu terpuji. Maka tujuan mereka tampaknya terpuji, lakin qad tuaddi ila batil, akan tetapi akan berujung pada kebatilan. Tujuan-tujuan mereka kalau hanya dengan perkataan itu saja, moto-motonya dan slogan-slogannya, fahiya tatakallamu fil haq, seolah-olah membicarakan tentang al-haq, lakin qad tuaddi ila batil, akan tapi pada prakteknya kebatilan yang mereka lakukan. Ana ma astami'u lil musajjil li ta'abbudi bil istima', innama astami'u lil musajjil li dhabtil qur'ani faqat. Ya, Anda tidak mendengarkan kepada tape recorder untuk beribadah kepada Allah dengan mendengarkannya tersebut. Mendengarkannya itu bukan ibadah. Bukan dari sisi mendengarkannya, bahwa yang ibadah di sini adalah bukan dari sisi mendengarkannya. Ya, akan tapi aku mendengarkan tape recorder tersebut untuk dhabtil Quran, untuk membenarkan atau untuk mendengarkan Al-Quran, untuk memastikan hafalan Quranku sudah sesuai atau sudah benar. Lau qala ahadun badala an naj'ala wahidan yaqra' wa nastami', naj'alu hadzal musajjil yaqra' wa nastami'. Kalau ada orang berkata seharusnya kita menjadikan harusnya kita membuat ada satu orang yang baca Quran kemudian satu orang lain mendengarkan, kita malah menyetel tape recorder ini kemudian kita mendengarkan pada tape recorder ini, gitu kan. Qad naqul hadza laysa bimasyru' li'anna hadzal musajjil ma yanalul ajr. Wa illa laqulna innahu yasluhu an naj'alahu 'indal mikrofon wa yu'adhdhinu badal al-mu'adhdhin kama yaf'alu ba'dun nasi wa sami'tu annahu fi ba'dil biladil islamiyyah yaj'aluna musajjilan 'ala as-sa'ah. Fa idza wasalat as-sa'ah ila al-waqti infataha al-musajjilu bil adhani wa hadha khata'. Lianna al-adhan ibadah wa hadha al-musajjil jamaat la yata'abbad. Maka itu argumentasi yang bisa diterima, ya, bisa jadi kita terima. Ini bisa jadi tidak disyariatkan kalau ya itu adalah ibadah. Ya, karena musajjil ini, tape recorder ini, dia tidak bisa mendapatkan pahala, dia bukan orang yang memiliki niat, gitu ya. Dia bukan ahlun niyah. Kalau kita bolehkan tape recorder itu untuk melakukan amalan ibadah, maka nanti kita akan ya menjadikan tape recorder di depan mikrofon kemudian azan. Daripada orang yang azan, kita jadikan tape recorder, rekaman saja yang azan. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia di sebagian negeri Islam di zaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
mereka menjadikan rekaman azan itu dijadwalkan sesuai jam waktu sholat. Kemudian ketika waktu sholat tiba, kemudian rekaman tersebut langsung terputar sendiri, sehingga yang azan adalah tape recorder, yang azan adalah rekaman. Ini salah. Lianal azan ibadah, karena azan itu sendiri adalah ibadah. Dan sedangkan tape recorder ini adalah benda mati, dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Bukan ahlun niyah. Lakin al-istima' lit-tilawah minal musajjil la syai'a fi. Akan tetapi hanya sekedar mendengarkan tilawah dari tape recorder ini maka tidak masalah. Li'annahu yastami'u ilaihi lit-tilawati wad-dhabti faqat. Karena dia mendengarkan rekaman Al-Qur'an dari tape recorder tersebut hanya dalam rangka untuk mendengarkan Al-Qur'an, untuk memastikan hafalannya sudah benar atau tidak. Wa kama yanzuru ilaihi fi waraqil mushaf kadzalika yastami'u ilaihi. Sebagaimana kita bisa melihat Al-Quran di mushaf, dengan mushaf yang ada sekarang itu gak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita bisa melihat mushaf, demikian pula kita bisa mendengarkan ya rekaman Al-Quran dari tape recorder. Wa yumkinu ayyakuna lahul ajr bima yakumu fi qalbihi minal khusyu' wal inabah wa tadabburil ma'na kama law sami'a ahadan yatlu. Dan bisa jadi ada pahala dari mendengarkan tersebut, tapi bukan dari sisi mendengarkannya, tapi dari sisi kehusuan yang ada di hatinya, kembali kepada Allah, rasa kembali kepada Allah, rasa inabah yang ada pada hatinya, mentadabburi makna dari Al-Quran tersebut ketika dia mendengarkannya. Sisi ibadahnya itu di sini, bukan sisi ibadahnya bukan mendengarkan dari tape recordernya ini. Dan sisi ibadah ketika mendengarkan khusyuk, inabah, tadabbur ini sebagaimana ketika seseorang mendengarkan Al-Quran langsung dibacakan oleh orang lain, gitu ya. Jadi sisi ibadahnya adalah di situ, bukan mendengarkannya ini. Demikian pula kita membaca mushaf, ibadahnya adalah membacanya, bukan penggunaan mushafnya. Ya, bukan penggunaan mushafnya. Sehingga tidak kita katakan yang ibadah adalah kalau antum pakai mushaf, kalau Al-Quran tersebut di daun maka tidak boleh. Atau dibalik, yang dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ya orang kaum muslimin atau di zaman sahabat tabi'in dan seterusnya, Al-Quran banyak dituliskan di kulit misalnya, atau di kayu atau di tulang misalnya. Maka tidak kita katakan yang ibadah itu adalah membaca harus dipakai tulang atau kayu di sini. Kalau antum sudah pakai mushaf seperti yang ada di zaman sekarang, itu nggak boleh, itu bid'ah. Itu bukan ibadah. Tidak kita katakan demikian. Ibadahnya bukan dari wasilahnya ini. Ibadahnya adalah tilawahnya, membacanya gitu ya, bukan apa yang digunakan untuk wasilah untuk membaca. Baik. Fal musajjil la yastami'u ilaihi ta'abbudan wa ma yahsulu fi qalbihi min khusyu'in wa tadabburin yu'jaru alaihi min hadhihi nahiyah. Maka tape recorder itu kita tidak mendengarkannya secara ta'abbud, yakni secara dalam rangka untuk beribadah. Mendengarkannya itu bukan ibadah. Ya, yakni harus pakai tape recorder ini sendiri bukan ibadah, ini hanya wasilah. Wa ma yahsulu fi qalbihi min khusyu', adapun khusyuk yang ada di hatinya, tadabbur yang dia pikirkan, yang ada di benaknya, maka ini yu'jaru alaih. Inilah yang diberikan pahala atasnya. Lakin laisa kama law qara'a indahu insanun aw ittafaqa wa iyyahu ala an yaqra' li'anna al-qari' lahu bi kulli harfin 10 hasanat wal mustami' kadzalik. Tapi ini tetap tidak menyamai orang yang membaca Al-Quran, satu orang membaca, kemudian orang lain mendengarkan. Mengapa? Ya, karena yang membaca akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan atas setiap hurufnya, demikian pula orang yang mendengarkan. Taib. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita besok pagi. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.